والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang permasalahan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yang menunjukkan bahwasanya keimanan kaum muslimin bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Faman taraka as-salata faqad kafar, wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu." Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir, dan tidak ada amalan-amalan satupun yang apabila meninggalkannya itu merupakan kekufuran kecuali salat. Siapa saja meninggalkan salat maka dia itu kafir, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk dibunuh. Baik. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala paparkan kepada kita tentang permasalahan tarkus salat, permasalahan meninggalkan salat, yang menunjukkan tentang pentingnya perkara salat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita mempelajari masalah iman, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, dan juga kita pelajari bahwasanya amalan masuk dalam cakupan iman. Kita bawakan setelahnya bahwasanya siapa saja meninggalkan salah satu amalan dari amalan-amalan keimanan tersebut dia kafir, yaitu salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut salat dengan istilah iman, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan kalian, maksudnya salat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum menghadap ke Ka'bah Baitullah. Di sini Allah sebutkan salat dengan istilah iman, menunjukkan hubungan yang sangat erat antara salat dengan keimanan. Maka itulah hendaknya betul-betul kita menjaga perkara ini, menjaga permasalahan salat yang merupakan tolak ukur baiknya amalan-amalan yang lain. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, "Hadza nassu haditsin warada 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tariqi Buraidah bin al-Husayb." Buraidah ibn al-Husayb bimuhmalataini musaghara. Maksudnya muhmalatain, ha dan shad, kedua-duanya tidak ada titiknya, untuk membedakan dengan mu'jamah yaitu kha dan dad. Musaghara dengan wazan fu'ail. Buraidah ibn al-Husayb Abu Sahal al-Aslami, sahabiyun aslama qabla Badrin,
mata sanah 63 wa rawalahu jamaah. Dia termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Buraidah bin Husayb inda ashabis sunan bi sanadin sahih, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dengan sanad yang sahih. Wa min tariqi Jabir inda Muslim ayadha, dan juga diriwayatkan dari jalan Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Wa lafdhu hadits Buraidah al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Walabdu hadits Jabir radhiyallahu anhu bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang laki-laki muslim dengan kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan bainiyah yang menjadi fasal, menjadi pembatas antara keislaman dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Sebagaimana jadikan pada tolak ukur keislaman seseorang tatkala dia melakukan salat. Wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah al-Kufi thiqatun mukhadram, maka fi khilafati Umar bin Abdul Aziz walahu mi'atu sanah. Seorang imam thiqah mukhadram. Apa istilah mukhadram maknanya? Baik. Nah, yang mendapati zaman jahiliyah dan Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu ta'ala qala ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salat. Tidaklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya itu merupakan kekafiran kecuali salat. Asal ini sahih. Nah, walaupun para ulama mengatakan bahwasanya Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah tidak bertemu dengan kebanyakan para sahabat. Waqad awradahu huna biqaulihi wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala membawakan di sini dengan perkataan beliau, tidaklah ada amalan-amalan satupun yang meninggalkannya merupakan kekufuran kecuali salat. Dan siapa saja meninggalkan salat maka dia kafir. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk dibunuh orang tersebut. Setelah kita lewati pembahasan panjang lebar tentang permasalahan ini, bahwasanya masalah meninggalkan salat terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama tatkala dia meninggalkan salat karena jahidan, yaitu karena mengingkari wajibnya salat, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Karena mengingkari suatu perkara yang daruri dalam Islam. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu bahwasanya dalam Islam itu ada kewajiban salat. Maka kalau kemudian mengingkari perkara ini, yaitu wajibnya salat 5 waktu, maka ini kafir secara ijma'. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun perkara yang kedua, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tentang permasalahan meninggalkan salat karena malas. Dia meyakini tentang wajibnya salat, tapi malas untuk mengerjakannya.
Ini khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan dia terjatuh dalam dosa, dalam kufur asghar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan masing-masing memiliki dalil-dalil dalam pendapatnya, ikhwanillah. Namun yang perlu kita tekankan di sini bahwa khilaf tersebut menunjukkan tentang pentingnya masalah salat, dan jangan sampai seorang muslim meninggalkannya, meninggalkan dengan sengaja. Dan dulu telah kita lewati tahqiqul qaul tentang permasalahan tersebut. Masing-masing pendapat dan masing-masing dalilnya. Baik. Dan semuanya ikhwanillah, pada hakikatnya kalau ditegakkan khilafah atau tegakkan pemerintah Islam, maka kembalinya sama. Orang yang meninggalkan salat setelah dimintai tobat, kalau tidak mau salat sama-sama dibunuh. Baik, sama-sama dibunuh. Mereka yang mengatakan kafirnya maka dibunuh karena riddah, dan yang menyatakan tidak kafir dibunuh karena hukum had. Baik, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Naam. Baik. Baik, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Naam, fa idza hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Naam, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu min dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jadi diperangi kalau sampai tidak mau menegakkan salat. Makanya dimintai tobat. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berikan kesimpulan yang bagus, bahwasanya seorang muslim kalau sampai dimintai tobat kok tetap tidak mau melakukan salat, alhamdulillah, maka menunjukkan bahwasanya dia itu mengingkari wajibnya. Karena kalau sekedar malas dalam kondisi pedang sudah diacungkan, kalau tidak mau salat, kamu dipenggal. Atau zaman sekarang kalau tidak mau salat, kamu akan dihukum mati. Baik, Pak tetap tidak mau, berarti ini menunjukkan ada juhud, ada pengingkaran. Ada pengingkaran di dalam hatinya. Bahwasanya salat itu tidak wajib. Kemudian juga mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil akhirnya dia ya murtad. Murtad, keluar dari Islam. Cuma cukup bagi kita, alhamdulillah, hadis-hadis yang tegas ini yang menunjukkan bahwasanya pembatas antara keislaman dan kekafiran masalah salat. Maka jangan sampai seseorang dalam permasalahan salat dia tidak memberikan perhatian yang penuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan masalah salat di awal-awal seorang masuk Islam, setelah mengetahui syahadatain. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli salat. Walhamdulillahirabbil alamin.